Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik, Halo, Bu Rani, apa baik. kabar Ibu Bu Baik, Rani? Ketua. Tetap semangat Ibu Ketua. siap, semangat. Bagaimana kabar Ibu sama Bapak itu aman? Aman di sana sehat? Tugas-tugasnya sehat Sehat, Oh, ini? Sehat Alhamdulillah. ya? aman. Ya Bu, aman. Baik, sepertinya ini narasumber kita sudah muncul di sini. Dipersilakan untuk Ibu Ika, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang hebat, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi. Bu. Semangat Ibu. Ibu. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah Luar biasa, Bu. Baik. Luar Baik. biasa. Luar Medan biasa. bagaimana Medan? Ibu Dorta, Hujan, Bu. Hujan. Horas, horas, horas. Ibu Rani, Aceh bagaimana? Aceh pun aman Bu, tapi ini memang sudah gelap. Oh iya. Malam. Manado, bagaimana kabar Pak Hendra? Mumet Bu. Aduh. Baik Bu. Hanya bercanda Bu. Iya. Mumet karena Walaupun- kerjakan tugas Bu tadi malam sampai jam 12 malam Bu. Tapi sudah Bu, ini sudah Baik, semangat ya. lagi Bu. Sudah semangat. Tapi puji Tuhan hari ini kalau kita masih bisa senyum, tawa, canda, artinya kita masih semangat ya. Ya, Ada Bu. komitmen Semangat, Bu, bahwa semangat. Bu. guru-guru Indonesia mau berubah. Ya, Iya. baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan tugas hari kemarin setelah Bapak Ibu melewati pelatihan hingga hari keempat? Bagaimana Sudah, Bu. pekerjaannya? Udah dicentang biru Selesai semua Bu. Sudah aman Bu, Udah tercantum. dikerjain semua. Udah Oke. dikerjain. Centang Baik. biru. Bapak Ibu guru hebat semua. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita berbicara tentang capaian pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang ATP dan modul belajar. Alur tujuan pembelajaran. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar apa itu ATP. Mungkin saya Saya, kasih Bu. waktu 2 menit untuk Saya, Bu. bisa. Saya, Bu. silakan, Dewi. Kalau menurut saya itu alur tujuan belajar itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Benar, Ibu Dewi. Mungkin yang lain ada lagi. Saya Bu, Ya, Ibu Rani silakan. alur tujuan pembelajaran itu sama seperti fase yang harus kita lalui dalam pembelajaran, Ibu. Betul, Ibu Rani. Pak Hendra, bagaimana pendapat Pak Hendra? Apa itu ATP? Ya Bu, jadi terkait dengan Alur tujuan alur tujuan pembelajaran. pembelajaran Bu, saya kira ada tahapan-tahapan Bu yang harus dilaksanakan hingga tujuan pembelajaran itu tercapai Bu. Ya, ada tahapannya Bu, langkah. Iya, Sekian, Bu, benar. dari Apa saya. yang disampaikan Ibu Dewi, Ibu Rani, Pak Hendra benar, sangat betul. Untuk itu saya coba menampilkan materi tentang ATP untuk lebih memperjelas, memperkuat apa yang Bapak Ibu sudah pahami. Baik, Bapak Ibu sudah lihat di layar? Ini belum Muncul, nampak Bu, belum nampak Bu. Belum, Bu. Dewi, Bu. Belum ada nampak Bu Ika. Iya Bu, Belum? Belum kok? mungkin kendala jaringan Bu. Aduh. Baik Bapak Ibu, karena kendala jaringan, mungkin Bapak Ibu bisa dapat mendengarkan suara saya saja. Baik, Saya Ibu. akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan, kita mulai dari konsep tujuan pembelajaran. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, rumusan tujuan pembelajaran
tidak hanya mencakup tahapan kognitif, tetapi juga mencakup dimensi pengetahuan. Juga mengikuti perilaku capaian seperti kecakapan hidup, serta profil pelajar Pancasila. Nah, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek Bapak Ibu, yakni kompetensi. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu dapat menjelaskan atau berpendapat tentang apa itu kompetensi. Silakan, waktu saya berikan. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Rani. Kompetensi itu menurut saya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, Bu. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang Saya, berpendapat Bu. lain? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Silakan Ibu Dewi. Ya, Bu. Hampir sama dengan Bu Marani tadi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan jurusannya masing-masing. Begitu, Ibu. Iya, sangat betul apa yang disampaikan Ibu Rani dan Ibu Dewi. Ibu Dorta mungkin ada berpendapat lain? Ya, Bu. Kompetensi itu adalah salah satu tadi ya, Bu, ya, yang menjelaskan. Kompetensi itu adalah salah satu untuk kemampuan mencapai tujuan akhir. Berhasil untuk mencapai tujuan akhir. Baik, benar apa yang disampaikan Ibu Rani, Ibu Dewi, Ibu Dorta, sangat betul. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi dalam komponen tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai suatu pembelajaran. Ini mungkin penguatan yang saya sampaikan dengan menggunakan kata-kata operasional yang dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan membagikan dalam 2 kelompok untuk dapat dikerjakan, dan kelompok ini saya akan bentuk dalam 2 kelompok. Kelompok 1 itu Ibu Dewi dan Pak Hendra. Kelompok 2-nya Ibu Dorta dan Ibu Rani. Baik, Untuk Bu. mengerjakan tugas ini, judul tugasnya adalah apakah untuk kelompok 1, apa yang dimaksud dengan, mungkin suara saya dapat terdengar dengan jelas, Bisa, Ibu? bisa, Dapat, Bu. Ibu. Dapat. Jelas, Ibu. Jelas, Ya, Ibu untuk Ika. kelompok 1 tugasnya saya kasih berbeda dengan kelompok 2. Apakah yang diketahui tentang alur tujuan pembelajaran untuk kelompok 1? Lalu yang untuk kelompok 2, bagaimana cara membuatnya? Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dan kita akan kembali untuk menyelesaikannya di forum. Waktu Baik, saya Bu. berikan 5 menit. Baik, Bu. Pak Hendra, ada bisa kita mulai Pak Hendra kelompok 1. Ya, silakan Bu. Jadi Bu, terkait dengan ATP ini Bu, ya jadi apa Bu, mohon diulangi Bu, tadi ada Ya, untuk kelompok kelas. ya, baik, saya akan ulangi pertanyaan judul tugasnya untuk kelompok 1. Apa yang diketahui mengenai alur tujuan pembelajaran? Yang untuk kelompok 2, Bu Ika, mohon diulangi. Kelompok 2, bagaimana cara membuatnya? Mungkin ada Bapak Ibu sudah pernah mengerjakannya. Saya percaya Bapak Ibu yang hebat semua dan sudah pernah Baik, mengerjakan. Bu. Ya, baik Ibu Dewi mungkin bisa menyampaikan. Waktu untuk diskusi sudah selesai dan kita akan dengarkan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya Bu, Ya. untuk hasil diskusi kelompok 1 akan disampaikan oleh Ibu Dewi Bu, ketua kelompok Bu. Baik Ibu Silakan, Dewi, Bu, silakan. Ketua. Terima kasih Ibu Ika. Sudah kami hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran agar akhir dari pembelajaran itu dapat tujuan pelajaran itu akan dapat tercapai. Yang mana alur pelajaran ini kita jabarkan dari capaian kompetensi juga Ibu-Ibu ya. Kita dari capaian kompetensinya kita uraikan menjadi alur tujuan pembelajaran yang nanti akan dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin menambahkannya. Sudah pas, Bu. Oh, pas Bu ya. Oke, kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan siapa yang mau menyampaikannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu Maharani mungkin yang menyampaikan. Boleh, Bu Maharani? Baik. Berdasarkan hasil diskusi kami, Bu Ika, Iya, Bu bahwa Rani. cara membuat tujuan pembelajaran pertama-tama itu kita bisa melihatnya dari capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian di situ nanti kita pilih elemen apa yang nantinya akan kita ambil. Dari situ mungkin baru kita bisa ambil gambaran ataupun bagaimana nanti elemen tersebut tujuannya apa sebenarnya gitu Ibu. Tujuan dari elemen itu nanti akan makan turunannya ada lagi. Diharapkan peserta didik dapat melakukan misalnya seperti bagaimana caranya peserta didik bisa men-scan dengan baik ataupun sesuai dengan elemen yang diharapkan lah Ibu. Mungkin Baik, dari yang lain ada tambahannya. Baik, terima kasih Ibu Rani, Ibu Dewi. Baik, apa yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan 2 judul tugas tadi dari kelompok 1 disampaikan oleh Ibu Dewi dan kelompok 2 disampaikan oleh Ibu Rani sangat betul. Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa untuk pertanyaan nomor 1 atau kelompok 1 tadi, bahwa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran disusun secara logis menurut urutan sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Saya sudah dapat simpulkan dari hasil diskusi kelompok 1. Kalau kelompok 2 tadi yang disampaikan Ibu Rani sangat betul, saya dapat melengkapi lagi bahwa ketika kita membuat tujuan pembelajaran memuat 3 aspek, yakni kompetensi, konten, dan variasi. Iya, dan jadi kita dapat mungkin menetapkan kompetensinya, kemudian kita menentukan kontennya, dan kita menentukan variasi. Ya, sehingga benar-benar alur tujuan pembelajaran itu benar-benar memuat 3 aspek itu. Demikian yang saya dapat simpulkan dari apa yang disampaikan kelompok 2. Mungkin ada lagi yang mau melengkapi, silakan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ini sudah mengerjakannya dan mungkin lewat diskusi ini kita saling melengkapi untuk dapat kita lebih paham tentang apa itu alur tujuan pembelajaran dan bagaimana cara membuatnya. Saya persilakan. Ya Bu. Iya. Halo, Bu. Silakan Pak Hendra. Iya Pak Hendra. Oke, baik Ibu Ika. Bu, Ya. tadi kan udah berusaha untuk membuat ATP ini Bu ya. Tetapi ada kendala Bu. Memang saya belum terlalu yakin, agak ragu Bu. Terkait ATP yang saya buat untuk aspek variasinya Bu. Barangkali Ibu dapat memberikan apa Bu? Pencerahan ya kepada saya Bu. Contoh terkait dengan variasi Bu. Dalam aspek variasi, ya Bu. Baik. Baik Pak Hendra, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya dapat memberi sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan aspek variasi. Jadi sekali lagi, aspek variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, keterampilan berpikir ini ya kita gunakan keterampilan berpikir yang berbasis utama tentang
asesmen yang sifatnya atau dalam kategori hot. Contoh, kita dapat menggunakan contoh soalnya seperti ini yang mengandung dengan unsur variasi. Saya dapat membacakannya, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi merancang itu adalah aspek kompetensinya. Aspek kompetensi. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah sama adalah kompetensi. Lalu kemudian solusi, tadi merancang solusi, merancang adalah sekali lagi merancang adalah kompetensi, solusi adalah kontennya, variasinya. Sedangkan kontennya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Mungkin itu yang saya dapat berikan contoh untuk Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita akan saling melengkapi di sesi asinkronus untuk dapat melengkapi diskusi kita saat ini. Bagaimana Bapak Ibu? Paham Bu? Paham. Ya, bisa Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu, nggak kedengaran suaranya Bu. Iya Pak, lagi treble ini Pak, jadi saya oke. Demikian mungkin bahasan kita kesempatan pagi ini. Dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan selanjutnya. Dan saya berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di asinkronus. Siap Bu, siap. Ya, Bu. Ya, semangat Iya. Teman-teman, semangat. Iya. Oke, Ya. semangat. Ya, Karena waktu merdeka. kita juga sudah selesai, maka kita akan melanjutkan tugas-tugas kita di sesi asinkronus. Dan Ya. saya berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikannya dengan baik, menjadi pengetahuan kita di dalam kita mengerjakan tugas-tugas kita sebagai tenaga pengajar di sekolah setelah kita kembali ke sekolah. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk Terima kasih Bu. kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga menjadi bekal kita ketika kita kembali ke sekolah masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke ketua kelas untuk dapat. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena berhubung pertemuan untuk hari ini sudah selesai, saya akan memimpin doa untuk doa penutup pembelajaran kita hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih. pagi. Sampai jumpa besok. Sehat walafiat. Terima kasih Ketua. Sampai jumpa Terima kasih besok. teman-teman. Ya, sehat-sehat ya. Jumpa. Pulang hati-hati di Ya, jalan. makasih. Ya. Baik, terima kasih, Buat Bu. tugas ini Bu. Semangat. Iya.